Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa ngaji kitab Fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji kitab Fathul Mu'in, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bifdillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila ruhi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il fuqaha wal tabi'ina tabi'in bismillahir wa ali kulli masabi kulli nabai kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa madana salu bainahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila sayyidil awliyati sa'bi wa sayyidil awliyati fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhadditsina jami'an masyayikhina wa syayikhihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Syainuddin al-Manibari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa liwalidayhi wa limasyayikhihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wal khalidina fi majlisina hadha jadatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Amin. Sampai putih nih, suwi gak ngaji. Ini ngaji ini kalau akan mergi pas Selasa kan ini pas tanggal merah, okay. Tanggal merah Maulud, okay. Menghormati mulutan. Sampai putih wasurutu niku, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa syurutuhu. Syarat wudu. Kembali wudu karena
bahasan sebelumnya adalah wudu. Wa syurutuhu, syarat wudu, ya, ail wudu'i dalam niku napa husla? Husla. Leres niku? Oke. Kita pembah baik apa nih? Betul. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuhu, utawi syarate wudu. Basa Jawane wa syurutuhu, syarat-syaratnya wudu, ail wudu'i, yaitu wudu. Kasyurutil husli, seperti halnya syarat-syaratnya mandi. Kasyurutil husli, seperti syarat-syarat mandi. Iku khomsatun ono 5. Khomsatun berjumlah 5. Wa syurutuhu ayil wudu'i, syarat-syarat wudu, ka syurutil husli, seperti halnya syarat-syarat mandi. Khomsatun ada 5. Ya, terjemah Indonesia. Akhaduha, yang pertama, akhaduha, syarat yang pertama, ma'un mutlakun, adalah menggunakan air mutlak. Ma'un mutlakun, air mutlak. Akhaduha tawi salah sijine iku ma'un mutlakun, yaiku banyu kang mutlak. Fala yarfa'u, maka tidak bisa menghilangkan al-hadasa, hadas. Wala yuzilu, dan tidak bisa menghilangkan an-najasa, najis. Wala yukhasilu, dan tidak dapat membuahkan. Wala yukhasilu, dan tidak dapat membuahkan atau menghasilkan sa'irat toharoti, sa'irat toharoti, yaitu semua bentuk kesucian. Sa'iro, semua, at-toharoti, bentuk kesucian. Walau masnunatan, walau meskipun
masnunatan sunnah. Illal ma'ul mutlaqu, illa kecuali al ma'ul mutlaqu menggunakan air mutlak. Wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qaidin. Wa huwa ma yaqau, wa huwa yaitu air mutlak, ma yaqau ma sesuatu yaqau yang terdapat alaihi padanya ismul ma'i nama ismul ma'i penamaan air bila qaidin tanpa batas. Air mutlak adalah air yang tanpa batas. Tanpa batas itu kalau orang Jawa ya akeh banget. Wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i. Wa huwa air mutlak adalah ma yaqau sebuah penamaan, ma yaqau alaihi ismul ma'i penamaan air yang tidak terikat bila qaidin ya, tanpa batas. Wa in rosaha walaupun menetes, wa in rosaha walaupun menetes, min bukhoril ma'id tuhuri, wa in rosaha walau menetes, min bukhoril ma'id tuhuri, min bukhori dari uap, al ma'i air, at-tuhuri suci, walaupun menetes dari uap air yang suci. Al-mughli al-mughli yang digodok, al-mughli yang digodok atau mendidih, awistihlaki atau yang tercampur fihi di dalam air,
Al-khalitu yaitu perkara yang menyampuri atau sesuatu yang mencampuri. Al-qaidin utawa atau tanpa batasan. Bimuwafaqatil waqi'i, bimuwafaqatil waqi'i yang menunjukkan kenyataan, bimuwafaqatil waqi'i yang menunjukkan kenyataan, ya, ma'il bahri seperti air lautan. Bikhilafi ma yaitu bikhilafi ma perbedaan air, malayul karu yang tidak disebut bikhilafi dengan perbedaan air, mala yang tidak yudkaru disebut, illa muqayyadan kecuali selalu, illa muqayyadan illa kecuali muqayyadan selalu terikat. Kama ilwardi seperti air mawar. Ini syarat wudu, ya. Nanti kalau bab toharoh sudah selesai, nanti saya ijazahkan cara wudunya, ya. Dengan dulu wudunya sudah dapat ijazah. Apa iso sak karepe dhewe karena lihat temannya wudu di musola di masjid, ya. Nah, tapi syarat-syaratnya tentang wudu kita harus paham dulu, yaitu asyurutuhu ayil wudu'i kasyurutil husli khamsatun. Jadi kita wudu itu syaratnya ada 5. Yang pertama adalah menggunakan air mutlak. Kenapa air mutlak nih? Air yang tanpa batasan itu namanya air mutlak. Air mutlak ada minimal yang bisa disebut air mutlak itu 2 kulah. Oke. 2 kulah itu setara dengan 270 liter. Ya. Kalau membuat kamar mandinya atau bak airnya, ya bikinlah bak air minimal panjang 100 cm, lebar 100 cm, tingginya 100 cm. Itu nanti setara dengan 2 kulah. Kalau ada hitungan mud, dulu sudah saya jelaskan ya mud, sudah paham mud?
1 mud itu sama dengan 3/4 liter. 1 mud ya. 1 mud ini adalah takaran telapak tangan orang dewasa. 1 mud. Nah, 1 sok adalah 4 mud. Makanya kalau kita bayar zakat zaman dulu, mud ya, mud itu gini loh. Jadi ini ada, kalau katakanlah kalau di kita ada beras, nah kita diambil dengan tangannya sendiri ya, dengan tangannya sendiri. Ini 1 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Nah ini diambil 4. Nah sekarang hitungan itu dikonversi ke dalam kilogram, 2,7 kilogram. Nah ulama Syafi'i di Indonesia membulatkan 3 kilo. Kalau jenengan membayar zakat, katakanlah zakat fitrah, itu kan kalau dihitung dengan bobot beras itu 2,75 kilogram ya. Daripada ragu-ragu, ya sudah dibulatkan 3 kilogram. Nah, air mutlak yang bisa menghilangkan najis itu adalah air mutlak dan juga membersihkan hadas. Najis itu segala sesuatu perkara yang nempel karena kotor dari luar. Kalau hadas itu dari dalam, seperti kentut, pipis dan sebagainya. Air yang dari sulingan, dengan menyuling air, akhirnya karena yang disuling suci, nah akhirnya keluarnya juga uap, menguap, akhirnya netes lagi jadi air. Seperti minuman yang dikemas-kemas kan, sebagian itu kan sudah diambil uapnya dari tetesannya. Makanya minumannya itu harganya mahal karena nggak digodok, diuapkan, netes, baru ditadai lagi ya, diambil terus dikemas. Terus ada pertanyaan juga, bagaimana, apakah boleh kita mengambil air dari sungai, sedangkan sungai itu kotor? Contohnya kalau kita itu kan air PDAM. Contohnya kalau di Surabaya itu kan dari air sungai Kalimas disedot, diolah, terus ya disalurkan ke rumah-rumah. Kalau jumlah airnya bila koitin tanpa batas, maka air itu disebut air mutlak ya, karena sumbernya dari sungai yang besar. Bagaimana mengolahnya? Itu kan ada kaporit ya, masih bisa ditoleransi ya, seperti air mawar. Kalau air mawar, air yang dikasih bunga mawar, atau kalau di kita air dikasih minyak wangi, nah itu nggak bisa untuk bersuci karena terikat dengan benda lain. Kalau seperti dijelaskan di kitab lain seperti Minhajul Thalibin, nah kalau bukan air mawar ya ada kuah sayuran, kuah sayur, itu walaupun jumlahnya banyak juga tidak boleh untuk bersuci. Mungkin kuahnya soto, kuahnya rawon dan sebagainya nggak boleh untuk bersuci. Ya karena kita orang paling kaya di kampung, kudu nggak mau pakai air putih, pakai air soto. Ini tidak boleh. Air sabun. Air sabun itu kalau jumlahnya banyak, kalau air itu dinamakan air sabun, tetap tidak boleh untuk bersesuci. Kalau dipisahkan dari sabunnya baru boleh untuk bersesuci. Ghairu musta'malin. Ghairu musta'malin, belum pernah dipakai. Fi fardhi thaharatin,
di dalam fi fardhi, di dalam kefarduan toharotin, yaitu bersuci. Min rafi hadasin, min rafi hadasin yakni menghilangkan, min yakni rafi hadasin, rafi menghilangkan, hadasin hadas. Asworo hadas kecil, au akbaro atau hadas besar. Walau min tuhri hanafiyin, walau min tuhri hanafiyin, walau bekas bersuci, walau min tuhri hanafiyin, walau bekas bersuci Hanafiyin menurut madhab Hanafi, lam yanwi yang tidak berniat, ausobiyin atau anak kecil, lam yumayyiz yang belum mumayyiz, li tawafin untuk ibadah tawaf. Wa izalati najasin, wa izalati dan menghilangkan najasin najis, walau ma'fuan walaupun najisnya makfuan, dimakfu, anhu dari najis. Qalilan sedikit, qalilan jumlahnya sedikit, air yang jumlahnya sedikit maksudnya, Aikhala qaulil mustakmali, aikhala maksudnya hala, hala qaulil mustakmali, hala keadaan qaulil mustakmali, yaitu air yang sudah digunakan. Qalilan jumlahnya sedikit, dunal kullataini, duna kurang, al kullataini dari dua
kula. Fa'in jumi'a seandainya dikumpulkan al mustakmalu, yaitu air mustakmal, seandainya air mustakmal dikumpulkan, fabalago hingga mencapai kullataini dua kola. Famutahhirun maka dihukumi suci. Ya, mustakmal dikumpulkan ya, melebihi dua kola. Famutahhirun maka dihukumi suci. Kama lau jumi'a, kama seperti lau jumi'a, kama lau jumi'a seperti halnya dikumpulkan apa al-mutanajjisu, air yang terkena najis. Fabalago kemudian fabalago hingga mencapai kullataini dua kula. Walam yataghayyar dan tidak berubah. Walam dan tidak yataghayyar berubah. Dalam kurung maksudnya sifat air. Walam taghayyar dan sifat air tidak berubah. Wa in qalla walaupun menjadi sedikit. Wa in qalla ada tasdidnya, walaupun sedikit. Wa in qalla walaupun menjadi sedikit. Ba'du bitafriqihi, ba'du setelah bitafriqihi dipisah-pisah. Seperti apa? Kalau ada air terus dua kula, ada air dua kula terus dipisah-pisah dimasukkan jurigen, akhirnya kan nggak jadi dua kula. Yang tadinya suci terus dimasukkan ke jurigen jadi beberapa jurigen,
Yang dijurikan itu walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan karena dipisah. Terus kalau mau suci berarti harus mengalir airnya. Jurigennya dikasih selang terus untuk wudu supaya mengalir. Kalau tidak mencapai 2 kolah, okay. Fa'ul 5 maka diketahui Annal istikmala bahwa air mustakmal la yasbutu tidak akan ada, la yasbutu tidak akan ada illa ma'a qillatil ma'i illa kecuali ma'a pada qillatil ma'i air jumlahnya sedikit, ya, qillatil ma'i, qillatil jumlahnya sedikit, al ma'i air, jadi air yang jumlahnya sedikit. Fa'ul 5, ya, maka diketahui al istikmala air mustakmal la yasbutu tidak akan ada illa ma'a qillatil ma'i, ya, kecuali pada air yang jumlahnya sedikit. Au ba'da faslihi ai wa ba'da aywa ba'da atau setelah, yaitu setelah faslihi, ba'da faslihi setelah terpisahnya anil mahalli, anil mahalli dari tempatnya, ba'da faslihi dan setelah terpisahnya air anil mahalli dari tempat digunakan, anil mahalil mustakmali, anil mahali dari tempat al mustakmali digunakannya, walau menurut hukum ka'an jawaza, ka'an seperti jawaza melampaui, mankiba pundaknya,
mankiba pundak al-mutawaddi'i, yaitu pundaknya al-mutawaddi'i, orang yang berwudu. Al-rubbatahu, atau kedua lututnya. Al-rubbatahu, atau kedua lututnya. Wa in ada, walau kembali, wa in ada, walaupun air kembali, ada wa in ada, lamun balik, wa in ada, walaupun kembali lima khalihi, kembali lima khalihi pada tempatnya. Awing takola, atau berpindah, min yatin, dari tangan, min yatin, dari satu tangan, li ukhra, ke tangan yang lain. Naam, benar. Naam, benar. La yadurru, la yadurru, tidak membahayakan. La yadurru, ora masalah, ya. Fil muhdisi, fil muhdisi, ya, digunakan untuk berhadas. Fil muhdisi, di dalam berhadas. Infisolul ma'i, infisolul ma'i, terpisahnya air. Minal kafi, dari telapak tangan. Ila sa'idi, menuju lengan. Wala fil junubi, wala fil junubi, dan tidak bagi orang yang junub.
Infisaluhu, terpisahnya air, minar roksi, dari kepala. Ila nahwi sodri, ila nahwi pada umpam semisalnya, atau seperti as-sodri, dada, as-sodri, dada, mimma yaglibu fihi, mimma, ya, dari air, yaglibu, yaglibu pada umumnya, fihi, air tersebut, ya, at-taqadufu, menetes, jadi kalau air mustakmal, ya, air yang sudah pernah dipakai terus dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, ya, yang tadinya dihukumi tidak suci karena jumlahnya banyak lebih dari 2 kolah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, terus kalau airnya digunakan oleh orang yang berjunub, mulai mengguyur sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tidak boleh digunakan untuk bersesuci karena untuk junub. Jadi itu bedanya, ya. Terus gimana kalau orang yang junub masuk ke kolam blus, sehingga kolam itu digunakan oleh orang banyak, ya akhirnya kolam yang tadinya harusnya dihukumi suci tidak suci karena dimasuki orang yang junub. Okay. Dulu masa kecil saya kan kamar mandi di masjid, musola, sampai di pondok pesantren itu kan besar-besar. Ada temannya yang nakalan terus masuk ke airnya. Okay. Terus contohnya begini, saya ada pertanyaan dulu, terus gimana kalau saya wudhu di kolam renang? Contohnya gini, orang renang selesai maunya langsung bersesuci di situ karena airnya banyak, terus keluar ke sholat duhur habis renang. Ya saya bilang kalau kamu bersesuci di situ, ya hukumnya tidak boleh karena apa? Di situ kamu nggak tahu kalau ada orang yang sedang junub. Kadang-kadang perenang yang lain kencing ya di situ, ya nggak mungkin orang kita. Kadang-kadang masuk ke kolam renang juga habis buang air kecil air besar, dia tidak bersesuci dulu baru renang, kan gitu. Ada orang yang sekalian renang, sekalian mandi, sekalian cuci celana di situ. Ya makanya setelah kita ngaji fikih, ya di tempat itu kita nggak boleh bersesuci. Yang dimaksud bersesuci juga bersesuci hadas besar dan kecil. Oke. Jadi bersesucinya ini hadas besar juga hadas kecil. Shaghirun al kabirun. Ini tadi sebutkan hadas yang kecil, hadas besar. Hadas kecil bisa karena kentut, karena pipis, ya. Karena BAB. Kalau hadas besar karena jinabat, karena junub, ya. Jadi air di kolam itu termasuk mustakmal? Iya mustakmal.
Kalau airnya cuma 2 kula terus diceburin ke dalamnya, itu namanya sudah dihukumi mustakmal. Kalau 2 kula supaya tidak mustakmal, maka pakai gayung atau cibuk mandinya atau bersesucinya. Maka orang dulu itu untuk mengatasi air supaya cukup untuk wudhu dan tidak berlebihan dalam menggunakan air, orang Jawa ada namanya bal belandongan dulu ya. Sekarang sudah modern, ada apa namanya timba atau ember kecil yang dilubangi atau bekas cat dilubangi terus dikasih air untuk wudhu. Itu untuk meminimalisir penggunaan air supaya nggak terlalu boros. Karena oleh Nabi nggak boleh menggunakan air dengan cara yang berlebihan atau boros. Orang kita kadang-kadang wudhu aja nggak mantap dengan bior gini kan. Ya kerannya itu nggak mantap kalau keran kecil, kerannya dibesarin. Ya untung kita hidup di Indonesia murah air. Coba di tempat lain yang nggak murah air. Farqun Farqun cabang masalah, huruf ya, cabang masalah. Lau adkhala seandainya adkhala memasukkan al-mutawaddi'u orang yang berwudu yadahu tangannya. Ini kalau terjemah bahasa Indonesia, lau adkhala al-mutawaddi'u, kalau seandainya seorang yang berwudu memasukkan yadahu tangannya. Kalau diterjemah perkata, lau adkhala, kalau seandainya kalau seandainya adkhala memasukkan al-mutawaddi'u orang yang wudu yadahu tangannya bi qasdil husli dengan tujuan al husli membasuh okay. Anil hadasi menghilangkan hadas aula bikostin atau tidak punya tujuan. Ba'da niyatil junubi, ba'da setelah niyatil junubi ya, niat mandi junub. Au taslisi atau mengulang 3 kali. Au taslisi wajhil muhtisi, au taslisi atau mengulang 3 kali wajil muhtisi, membasuh wajah al muhtisi
orang yang berhadas, au ba'dal ghuslati, au ba'dal ghuslati, atau setelah membasuh, au ba'dal ghuslatil ula, au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama. Al ula yang pertama. In qasada, jika bertujuan al-iktisara, meringkas, alaiha, pada satu basuhan, ya. In qasadal iktisara, tujuannya meringkas, alaiha, pada satu basuhan, bila niatin, dengan tanpa niat. Iltirafin, dengan tanpa niat. Iltiraf, iltiraf dengan catat. Dalam bahasa Arabnya iktiraf itu niat mengeluarkan air dari bejana untuk digunakan bersesuci di luarnya. Oke. Contohnya gini, ketika kita kan kondisi cuaca dingin, terus jenengan kan merebus air panas, terus ditaruh di ember kecil, terus ditambahi air dari dalam kamar mandi yang jumlahnya banyak, terus tinggal sedikit. Nah, terus air yang hangat itu kan tidak berjumlah banyak, jumlahnya sedikit. Bagaimana air yang iktiraf itu digunakan untuk bersesuci sedangkan jumlahnya cuma sedikit? Diambil, sudah keluar dari sini, berarti hukumnya mustakmal. Dimasukkan lagi ke sini ya juga mustakmal. Tapi karena kondisinya masih suci, ya. Ini tohirun mutohirin, tapi ini bukan tohirun mutohirin, bukan suci mensucikan. Nah, kalau seperti itu seharusnya dimasukkan ke dalam, diambil dari luar bejana. Kalau di sini bahasanya kan bejana. Kalau kita bak, ember dan sebagainya dimasukkan, airnya dialirkan untuk mandi. Bagaimana kalau nggak dialirkan, kalau diguyurkan begini? Kalau diguyurkan berarti sedikit-sedikit, tapi prosesnya harus mengalir, mancur, walaupun ini pakai gayung, ya. Jangan digelocok-gelocok, dan embernya ini harus ditaruh di atas. Jangan sampai kena cipratan lagi, percikan-percikan kotoran atau najis dari luar balik lagi ke sini. Akhirnya najis yang seperti itu tidak dimakfu di dalam fikih, ya. Kita kan sering seperti itu, meremehkan adem-adem, biar. Setelah itu wudhunya bagaimana? Wudhu mandinya kedinginan, nggak mungkin wudhu dengan air dingin. Maka kalau mau wudhu dengan air hangat, sisihkan yang ini untuk mandi, membersihkan hadas dan kotoran. Yang untuk bersuci ditaruh di ember yang kecil, tapi airnya mengalir, oke. Kan sering melihat seperti itu. Kalau tidak punya shower yang keluar pemanasnya, nah, cara menggodoknya supaya kita tetap bisa bersesuci, maka itu caranya. Jadi niat iktirafin, ya. Niat iktiraf adalah niat mengeluarkan air dari bejana untuk digunakan bersesuci di luarnya, oke. Waktu niatnya adalah sebelum menyentuh air tersebut.
diambil biur, otomatis kan seperti itu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah kondisi terburu-buru ya lupa dengan segalanya. Wala qasdin, dan tidak bertujuan. Wala qasdin, dan tidak bertujuan. Akhdhil ma'i, mengambil air. Li gharadin, karena tujuan lain. Li gharadin, karena tujuan akhara, lainnya. Soro mustakmalan, soro maka jadi air itu mustakmalan, mustakmal. Binisbati, dengan diumpamakan atau digambarkan, li ghairi yadihi, li ghairi yadihi, selain membasuh tangannya. Li ghairi yadihi, selain tangannya. Falahu, bagi orang, ayaksila, membasuh, li ghairi yadihi, selain tangannya. Falahu ayaksila, falahu, baginya, ayaksila, untuk membasuh, bima fiha, bima dengan sesuatu, atau bima fiha dengan air, bima dengan air, fiha yang berada di dalamnya. Baqiya, yang menetap, sa'idiha, ya, pada tangannya. Bagaimana pengertiannya? Mungkin karena nggak ada gayung, nggak ada apa, dicibuk pakai tangan begini. Kalau udah kesentuh dengan tangan, berarti mustakmal. Maka memindahkannya jangan dengan tangan, pindahkannya dengan alat. Kenapa tangan ini dulu mustakmal? Karena kalau airnya sedikit, tidak mungkin kita membersihkan tangan ini dari kotoran lebih dulu. Biasanya kan karena airnya sedikit, kondisinya tidak bisa membersihkan kotoran dari tangan dan sebagainya. Maka diusahakan memindahkan airnya dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, pokoknya tangannya jangan dimasukin gayung gini, jari-jarinya.
Ini gayung untuk wudhu. Terus megang gayungnya, tangannya ini jangan masuk ke dalam gayungnya, harus dipegang luarnya ini supaya nggak mustakmal. Ingin gampang ya bikin tempat terus dilubangi. Nah itu untuk wudhu. Kalau kondisi darurat, mungkin di satu tempat kita dalam perjalanan tidak ada air, adanya aqua. Dan sudah tutupnya aqua dilubangi, dibalik mancur, bisa dipakai wudhu kalau darurat. Atau kalau ada air sedikit, ya sudah dibagi-bagi dengan cara dialirkan airnya biar tidak dihukumi mustakmal. Boleh, pokok tangan temannya tidak masuk ke air. Kalau dulu kan, kalau wudhu di musolanya BIM itu kan pakai timbo, dibantu temannya ngocorkan air. Ya nggak apa-apa selama tangan temannya tidak masuk ke dalam timbonya. Aku habis timbo dari sumur. Tapi sekarang kan kayaknya sudah nggak ada orang model begitu. Sekarang air sudah ada tandon di atas, ya sudah ada pompa air, pompa listrik dan sebagainya. Seakan-akan hal yang terjadi di tahun 90 ke sana sudah tidak terjadi sekarang. Jadi air di kolam ini dihukumi mustakmal. Air yang di kolam, iya, kolam renang. Kalau kolam kita sendiri ya enggak, karena kita tahu kondisi kolamnya. Kalau di kolam renang, yang renang itu kan ya macam-macam orangnya. Walaupun muslim semua, ada yang taat, ada yang nggak taat. Kadang-kadang ya nakalan, ambles ke bawah sambil kencing. Yang kita karena sudah belajar fikih, ya kita seperti itu adalah unsurnya adalah kehati-hatian, ya tidak sembrono. Jadi kalau dibuat suci-suci pakaian tetap tidak boleh. Jadi prosesnya di situ membersihkan kotorannya. Setelah itu kotoran bersih diucek-ucek ya, baru disucikan dengan air yang suci mensucikan. Itu ya tidak suci ya tidak mensucikan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini juga membawa barokah, manfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'dhimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan min Allahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.